Republik Demokratik Somalia adalah sebuah negara yang terletak di sebelah timur Afrika, di Samudra Hindia dan Teluk Aden. Negara ini berbatasan dengan Djibouti, Ethiopia, dan Kenya. Keseluruhan populasi Somalia diperkirakan sekitar 6.000 jiwa. Negara ini juga memiliki populasi pengungsi terbesar di seluruh dunia. Kelompok etnis di negara ini mencakup Somalia 98% dan Arab serta Asia 2%. Somalia juga kerap dianggap sebagai negara yang selalu terdapat kekerasan, perebutan sumber daya alam, sengketa perbatasan, kekacauan, dan kemiskinan. Somalia sempat tidak mempunyai pemerintahan yang diakui, tidak memiliki mata uang nasional, atau ciri-ciri lain yang berhubungan dengan sebuah negara berdaulat. Masyarakat Somalia lantas hidup dengan kekacauan. Hal ini terlihat bagaimana hak-hak publik terabaikan ketika pemerintah tidak memiliki legitimasi yang tetap. Somalia memiliki tanah yang strategis. Ini justru kunci dari regional negara ini. Selain memiliki sumber daya alam yang banyak, negara Somalia ini juga memiliki minyak, gas, dan uranium. Namun, yang lebih pentingnya lagi adalah Somalia memiliki Laut Merah yang merupakan transportasi maritim internasional yang sangat penting. Negara Somalia juga selama ini tidak pernah tersentuh oleh radikalisme Islam asing. Nah, sementara upaya domestiknya adalah Al-Ittihad Al-Islam membangun ideologi Islam radikal di Somalia yang memiliki beberapa efek. Salah satunya adalah pengembangan yang mengarah pada pembentukan Al-Sahab, pejuang asing terutama yang mengarah pada Al-Qaeda, tidak dapat memanfaatkan lingkungan Somalia secara anarkis, meskipun perencanaan pengeboman di Amerika Serikat kedutaannya di Tanzania dan Kenya, yang dipimpin dari wilayah Somalia. Lingkungan yang bebas tanpa campur tangan dari negara membuat negara-negara asing atau dari luar negeri dapat mengakses negara ini dengan mudah karena mereka tidak harus berurusan dengan kedaulatan negara. Jika setidaknya ada negara lemah, ia dapat melindungi kedaulatan negaranya dengan banding internasional. Dengan demikian, meningkatkan biaya serangan di wilayahnya. Kurangnya sentuhan dari pemerintah pusat dapat dikatakan bahwa lemahnya lembaga untuk naik banding dengan negara-negara internasional. Pada 21 September 2013, sekelompok pria bersenjata Islam menyerbu Westgate Mall di Nairobi dan menembaki pembeli akhir pekan. Kejadian ini menewaskan 80 orang dan dilaporkan berteriak dalam bahasa Swahili bahwa orang-orang Muslim akan diizinkan pergi, sementara yang lain menjadi sasaran pertumpahan darah mereka. Negara-negara seperti Prancis, Kanada, Amerika Serikat, dan Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Ghana semuanya menegaskan bahwa warga negara mereka termasuk yang terdampak. Penyair Ghana yang terkenal, Kofi Awanur, juga dikonfirmasi tewas dalam serangan itu. Al-Sahab mengaku bertanggung jawab atas serangan mengerikan melalui akun Twitternya. Dalam tweet lain, mereka menyatakan penolakan untuk bernegasi. One of the groups that this country has had problems with is Al-Shabaab. It's possible, but there could be others. We don't know. But as a nation, as a country, ourselves, I think the only group that we know we've had specific problems with in terms of our security forces have been in Somalia, trying to fight them in that country, Al-Shabaab. Even though many people have escaped the mall, there are thought to be dozens of others trapped inside. Caroline Malone, Al Jazeera. Sejak tahun 2008, Al-Shabaab mulai menunjukkan bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk menyerang, baik itu di pos-pos barat maupun musuh dari Somalia itu sendiri. Salah satunya adalah konflik mereka dengan AMISOM. Kita bisa melihat dalam video berikut ini. Somali terrorist group Al-Shabaab shot and killed 148 students at a Kenyan university. It's the worst terrorist attack in Kenya since 1998. For the last several years, the U.S. and other supporting governments have targeted Al-Shabaab, with Kenya recently launching air raids against the group's bases. So where exactly did Al-Shabaab come from, and how strong are they now?
Well, back in 2006, the transitional government of Somalia was in the middle of a civil war against the rapidly expanding Islamic Courts Union, which controlled much of southern Somalia. US-backed Ethiopian troops invaded Somalia and eventually took back Somalia's capital, Mogadishu, from the ICU. Following the ICU's loss, militant hardliners split off and continued their war against the invasive Ethiopian military. This Islamic insurgency is now known as Al-Shabaab. Most notably, they've recruited a number of foreign jihadists, including at least 40 Muslim Americans. By 2009, they had retaken Mogadishu and claimed responsibility for a number of deadly bombings, in particular targeting Christians. By mid-2011, though, Al-Shabaab forces fled Mogadishu, and a task force of Kenyan, Somali, and Ethiopian military troops began a campaign to wipe out the insurgent group. In 2012, with between 7,000 and 9,000 members, Al-Shabaab pledged their allegiance to Al-Qaeda. However, a number of sources, including an ex-Al-Shabaab American recruit, note that unlike Al-Qaeda, Al-Shabaab's ambitions lie in dominating the region rather than aligning themselves with an all-out global jihad. This split has led to a weakened alliance and infighting. In 2014, a joint military operation comprised of the Somali and African Union forces, as well as the US, began launching airstrikes and local attacks to reclaim insurgent-held territory. Over the past few months, numerous Al-Shabaab leaders have been killed, most of southern Somalia has been retaken, and at least 700 militants have defected to the Somali government. Some have pointed to the recent attack in Kenya as a sign of the group's desperation and weakness. Unable to attack military targets, they've instead turned to killing innocent civilians. The Council on Foreign Relations has said that currently the group is at its weakest point in years, and as US Somali forces continue their military campaign, Al-Shabaab is running out of places. Kemudian, bagaimana relevansi teknologi resolusi konflik yang dialami Somalia dengan Rasulullah SAW? Bagaimanakah persamaannya? Pada zaman Rasulullah, semasa berdakwah, sudah terlalu banyak penghinaan dan pelecehan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Begitupun dengan apa yang terjadi di Somalia. Ketika negara itu sangatlah berantakan, terlalu banyak kelompok atau negara asing yang turut ikut campur dan tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan karena melihat Somalia tidak mempunyai pemerintahan yang sah dan aturan kedaulatan. Terlihat pada resolusi konflik Hajar Aswad. Pada saat itu, masyarakat Arab sangat nomaden dalam menyelesaikan masalah terkait pemindahan Hajar Aswad ketika Ka'bah sedang diperbaiki. Bahkan mereka hampir melakukan kekerasan satu sama lain. Namun kemudian masyarakat mempercayakan Rasulullah untuk menemukan solusi. Kemudian Rasulullah menawarkan untuk mengangkat Hajar Aswad itu di selembar kain besar yang semua orang bisa mengangkatnya. Tidak hanya perorangan atau suku saja. Begitu juga dengan hal yang dialami oleh Somalia. Ketika tidak ada kedaulatan yang jelas, pada akhirnya Al-Shabaab berhasil menciptakan administrasi yang teratur dan disusun sebagai sistem negara yang mampu memberikan keamanan utama di banyak bagian Somalia Selatan. Dalam pemerintahannya, Al-Shabaab memperlihatkan keefisiennya dalam mengatur struktur pemerintahan, sistem perpajakan, peradilan dan keadilan, komando dan kerjasama di antara para pejuang daripada struktur pemerintahan federal.